Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat banyak sampah. Ada apa ini? Kenapa banyak sampah di kelas kita? Siapa yang piket hari ini? Kami, Bu. Hariana. Tadi tidak menyapa kelas, nak? Iya, Bu. Jadi kenapa masih banyak sampah? Ketua kelas? Kenapa ketua kelas? Main besar-besar dengan ibu. Main pesawat-pesawat ya, nak? Iya. Sekarang ambil sampahnya, taruh di tempat sampah. Ibu nggak mau lagi ada sampah di kelas ini. Minggu depan, ketika ibu masuk ke dalam kelas, usahakan sudah tidak ada sampah. Ketua kelas tolong diingatkan ya. Ya. Kalau kelas kita bersih, belajarnya juga
berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya. Aditya Febrian. Sakit, Bu. Sakit apa dia? Sakit kepala, Ibu. Oh, sakit kepala. Dini Siregar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, semangat ya. Eva Sarumpai. Hadir, Bu. Sarumpai. Sudah. Haryana Harahap. Hadir, Bu. Kholija Harahap. Hadir, Bu. Masro Sarumpai. Hadir, Bu. Sarumpai. Miftahul Hasan. Hadir, Bu. Nurul Fadila. Hadir, Bu. Ridwan. Hadir, Bu. Iya. Yelsi Siregar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yelsi, kenapa minggu kemarin izin, Nak? Ada acara keluarga, Bu. Acara keluarga? Acara keluarga apa itu, Nak? Ibu lihat udah ada izinnya di sini. Kemana, Nak? Acara keluarga apa itu? Pesta, Bu. Pesta. Dia siang pesta. Enggak, Bu. Jadi? Kakak. Oh, kakak. Iya. Berarti Aditya sakit ya? Iya, Bu. Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Iya. Siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia hebat, rajin bangun pagi olahraga beribadah, agar cita didapat harus belajar hebat, karena aku anak Indonesia hebat. Aku anak Indonesia hebat, rajin bangun pagi olahraga beribadah, agar cita didapat harus belajar hebat, karena aku anak Indonesia hebat. Siapa anak Ibu? Anak Indonesia, Siapa anak kelas 10 SMA? anak hebat. Ya, siap belajar? Siap, Bu. Ya, sebelum lanjut ke materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya, apa materi kita pada minggu yang lalu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu materi kita pada minggu yang lalu? Ya, Rizky Amina. Itu istilah ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Kalimat ini dibagi menjadi dua. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Gabungan dari kalimat tersebut, oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Iya. Oh, tepuk tangan dulu. Masih ingat ya pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ada lagi ya, Bu? Iya, Ruba. Silahkan Ruba. Menurut saya, Bu, pengertian ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang perilaku manusia dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan, mengelola, dan memproduksi sumber daya yang ada, sehingga dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Iya, ekonomi. Contoh ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya? Contohnya jual beli, Bu. Oh iya, jual beli. Hebat Ruba ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita ke pembelajaran kita hari ini ya. Iya, Materi kita hari ini membahas tentang
susah didapat dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahan bakar, Ibu. Bahan bakar. Rizky Amina itu masaknya pakai apa? Kompor minyak, Ibu. Kompor minyak. Jadi misalnya kalau minyaknya habis, Nggak masak, Ibu. nggak masak. Berarti kalau nggak masak, nggak makan. Enggak, Ibu. Oh, nggak makan. Tapi hebat ya Rizky Amina. Kelangkaan itu dia sesuatu yang jumlahnya memang terbatas. Selanjutnya kebutuhan. Saya, Bu. Ya, kepada Hasni. Ya, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah perasaan kekurangan dari dalam diri manusia terhadap barang atau dasar yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. Iya. Misalnya kebutuhan Hasni itu apa? Makan, Bu. Makan. Selain makan. Skincare, Bu. Oh, skincare. Apa skincare-nya, Nak? Skin titik katanya. Iya. Terima kasih Hasni atas jawabannya. Berarti sudah banyak yang paham tentang kelangkaan dan kebutuhan. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kelangkaan, kebutuhan, pilihan, dan biaya peluang. Kita sama-sama lihat ini fokus ya. Ya, Bu. Kelangkaan. Tadi Aminah bilang kalau kelangkaan itu adalah sesuatu yang jumlahnya terbatas. Ya tadi misalnya apa tadi? Bahan bakar. Katanya dia kalau kehabisan minyak, dia nggak masak, dia nggak makan katanya. Tapi kan kebutuhan kita makan. Iya. Kalau nggak makan belajar nggak konsentrasi. Iya. Di sini langsung saja. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu merupakan kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak terpenuhi untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Terlalu banyaknya tingkat kebutuhan manusia itu sehingga kebutuhan tersebut terbatas. Iya, anak ibu yang jelas tidak? Terbaca tidak dari belakang, Ma? Terbaca ya. Jadi jumlah kelangkaan itu kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ya, misalnya sekarang lagi langka itu ya gas, iya kan? Iya. Ya, Bu. Gasnya lagi langka. Dicari ke sana kemari nggak dapat. Penyebab kelangkaan itu ada beberapa poin. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat. Semakin banyaknya jumlah penduduk. Ya, selanjutnya perbedaan letak geografis. Perbedaan tempat tinggalnya. Misalnya, rumah itu jauh di pelosok. Ya kan? Iya, Bu. Bencana alam. Ketika bencana alam kan itu mengurangi misalnya kebutuhan itu. Kebutuhan misalnya beras ataulah dibilang padi. Ketika terjadi bencana, padi yang mau dipanen nggak terpanen, ya kan? Selanjutnya keterbatasan teknologi dan kurangnya sumber daya. Itulah dia beberapa poin penyebab kelangkaan. Jadi bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut? Bagaimana caranya? Meningkatkan produksi. Mengelola sumber daya secara efisien. Iya. Seputar kelangkaan sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Ya, tapi sebelum kita lanjut, tadi kan materi kita tentang kelangkaan, kebutuhan, pilihan, dan biaya peluang. Jadi tujuan kita mempelajari ini apa? Iya, tujuan kita mempelajari ini apa ya? Tujuan kita mempelajari ini, tujuan yang pertama itu mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan adanya kelangkaan sumber daya. Terus selanjutnya menerapkan konsep yang sudah kita pelajari pada hari ini di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menyimpulkan berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Tadi sudah disebutkan contohnya kan. Selanjutnya menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan kelangkaan sumber daya dengan perspektif yang holistik. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik. Yang ini yang nanti akan Ibu bagikan per kelompok. Jadi ngerjakannya per kelompok, tidak perseorangan. Ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, senyum nak. Tidak. Kelompok D. Ini ya. Ya, tolong dibaca LKPD-nya. Dibaca, dipahami apa materi yang Ibu tuangkan di LKPD. Terus di sana nanti ada instruksi pengerjaan diskusi. Ya, ada instruksi pengerjaan diskusinya nanti. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu tentang materi kita pada hari ini? Saya Bu. Iya, silahkan. Tadi Ibu kurang jelas Ibu apa arti kelangkaan Bu? Iya, kelangkaan. Kelangkaan itu kan kenapa dia bisa disebut langka? Karena memang jumlah kebutuhan itu terbatas. Makanya dia disebut langka. Itulah contohnya tadi misalnya bahan bakar. Gas ya, LPG untuk memasak. Itulah dia disebut langka. Ada lagi yang lain? Yang mau bertanya seputar kelangkaan? Iya. Apa saja jenis-jenis kebutuhan Bu? Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan yang paling penting. Misalnya kebutuhan primer, sekunder, ya kan? Kebutuhan. Kalau kebutuhan primer itu apa tadi? Kebutuhan pokok yang harus ada. Iya, kebutuhan primer. Apa tadi kebutuhan primer kita? Kebutuhan makanan pokok. Kebutuhan makanan pokok. Kebutuhan. Ini dia kebutuhan kan? Kebutuhan itu ada dia kebutuhan primer.
kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder itu apa misalnya? Pakaian. Iya. Ini kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu ya termasuk makanan, tempat tinggal. Terus apa lagi? Apalagi kebutuhan primer? Ya, kebutuhan ini dia materi kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, sama kebutuhan lux atau tersier. Kebutuhan lux tadi apa contohnya itu? Apa tadi minta? Yang jelas suaranya belum kedengaran. Barang-barang mewah Ibu seperti emas, berlian Ibu. Emas, barang mewah. Iya, bawa barang mewah. Kalau minta apa kebutuhannya nak? Kebutuhan sekunder. Apa itu? Contohnya? Kereta eking Ibu. Kereta eking, kereta balap ya, ngeng gitu ya. Oh iya, makanya nak kalau nanti udah kerja beli eking ya. Iya. Tapi kalau udah ada eking, hati-hati naik keretanya. Udah selanjutnya, ini dia kebutuhan kan tadi dibagi dalam beberapa jenis ya. Kebutuhan berdasarkan intensitas, yaitu kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Selanjutnya ada kebutuhan yang berdasarkan sifatnya. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan jasmani, rohani. Iya. Selanjutnya ini dia tadi nak. Kebutuhan di sini kan kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Iya, ini dia kebutuhan primer, yaitu berarti dia termasuk kepada kebutuhan intensitas. Kalau dia kebutuhan sekunder, tersier itu kebutuhan intensitas. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan apa sih? Kebutuhan apa sih yang saya butuhkan sekarang? Misalnya, kalau mau menulis, kamu punya pena, tapi kamu mau menulis. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Ya, itu berarti yang kamu butuhkan sekarang. Yang kamu butuhkan di masa yang akan datang. Apa itu? Pekerjaan Ibu. Iya, pekerjaan. Berarti nanti setelah dia lulus, dia mau bekerja. Ya, terus ada itu kebutuhan berdasarkan subjek. Ada itu kebutuhan individual atau perseorangan. Selanjutnya kebutuhan apa itu? Kebutuhan kolektif. Kalau kebutuhan kolektif ini misalnya apa ya? Kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif. Yang dikatakan kolektif itu kan masyarakat, banyak orang, ya kan? Jadi apa sih yang dibutuhkan sama orang yang banyak ini? Saya Bu. Ya? Kalau gini kan Bu, kalau di pedesaan kan Bu, Iya. kegiatan gotong royong itu kan Bu masih sangat kuat dilakukan oleh para masyarakat Bu. Iya. Jadi menurut saya Bu, kebutuhan kolektif itu contohnya Bu alat-alat bangunan Bu atau alat-alat kebersihan Bu. Alat-alat bangunan sama alat-alat kebersihan. Kebersihan. Iya, tepuk tangan dulu. Kebutuhan kolektif itu seperti puskesmas Bu, jalan raya, dan Iya. serta telepon umum Bu. Iya, benar sekali jawabannya, hebat ya. Ada puskesmas. Kalau nggak ada puskesmas, kita berobat kemana ya? Terus jalan raya. Jalan raya. Kayak ibu yang rumahnya di pelosok,
Kalau jalan rayanya nggak bagus, ibu nggak boleh sampai ke sini. Berpikir ibu jauh kali. Ibu rumahnya di pelosok soalnya ya kan? Ya. Jadi itulah dia beberapa jenis kebutuhan. Ada berapa jenis? Ada 4 jenis. Iya, ada 4 jenis. Selanjutnya, kan tadi udah ada ibu bagikan LKPD ya? Iya, Bu. Ya. Udah LKPD-nya dibaca, dipahami, udah ada materi yang udah ibu buatkan di sana sesuai dengan petunjuk kerjanya. Ya, ini berarti LKPD-nya dikerjakan kelompok. Jadi semua harus ikut mengerjakan. Jangan hanya 1 orang, jangan hanya si Ridwan, ya kan? Jangan hanya si Hasni, jangan hanya si Rubah, ya kan? Iya. Kalau namanya kerja kelompok ya sama-sama, ya kan? Iya. Kerja kelompok. Nanti LKPD-nya di situ kan dipahami dulu materinya. Apa itu kelangkaan, apa itu kebutuhan. Terus nanti kan di LKPD-nya nanti setiap kelompok itu ada ketuanya ya. 1 orang ketua, ada ketua, boleh juga ada sekretaris, ya kan? Iya. Kalau di kelompok A, ketuanya siapa? Di kelompok A, siapa ketuanya? Karima. Iya, Karima. Nanti Karima ketuanya, si Aminah sekretarisnya kan? Iya, berarti sekretaris tugasnya menulis, ya kan? Selanjutnya kelompok B, ketuanya siapa? Ajija. Iya, Ajija. Selanjutnya sekretarisnya Dini. Iya, Dini orang mana? Selanjutnya kelompok C, ketuanya Hasni. Senyum nak. Iya, senyum kan lebih manis. Selanjutnya sekretarisnya siapa? Nurul. Senyum dulu sama Ibu Nurul. Ada masalah Nurul? Iya, kenapa kok wajahnya kayak gitu? Iya, semangat ya nak. Iya. Selanjutnya nih, ketuanya siapa? Miftah. Terus ini sekretarisnya siapa? Siapa? Andi. Iya, Andi. Nanti kan di LKPD-nya itu pengerjaannya Ibu kasih waktu selama 25 menit ya. Selama 25 menit pahami materinya. Udah, pahami materinya, sesuaikan dengan instruksinya nak. Kan di situ ada instruksi pengerjaan diskusi. Kan ada di materinya masing-masing ya. Dibaca ya nak, dipahami apa itu kelangkaan, kebutuhan serta jenis-jenisnya, apa itu pilihan. Bagi yang itu ya, kelompok A membahas tentang kelangkaan. Iya, bagus. Kalau kelompok B membahas tentang daya uang. Selanjutnya ini membahas tentang kebutuhan. Yang ini membahas tentang pilihan. Iya. Sekarang dibaca dulu, dipahami materinya. Ibu kasih waktu selama 25 menit. Ya. 25 menit. Selamat mengerjakan ya, selamat nanti diskusi, jangan perorangan yang ngerjain ya. 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 Kita dikerjakan bersama ya nak. Jangan sendiri.
Hasni punya pulpen? Punya. Oh, punya. Rubah punya pulpen ya? Iya. Kalau emang nggak punya pulpen, pakai pulpen. Setuju ah? Nanti kalau udah selesai dikerjakan, nanti dipresentasikan satu-satu ke depan ya. Iya, Bu. Iya. Udah siapkan nomor undiannya. Nomor undian. Tapi bukan nomor undian untuk dapat RS Game ya. Iya. Hariana. Pilihan itu benar. Udah mengerti tadi kebutuhan, harus dituangkan apa itu pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, ya. Iftar, kenapa? Misalnya Ibu, jika Ibu saya Ibu pulangnya biasanya kelas 10. Iya. Jika waktu tidak cukup untuk naik taksi, terus aku harus naik apa? Biar uang cukup. Biar uangnya cukup naik taksi, biar uangnya cukup untuk pulang gitu. Kendaraan ke rumah ke tempat tinggal kalian itu apa aja yang bisa? Taksi ada. Taksi ada, terus Ojek juga ada. ojek juga, oh, ada bandara di sana.
1 menit saja untuk persiapan makannya, materinya. Ya. Udah kita Ibu kasih waktu 1 menit ya. Boleh ya? Ya. Udah ya? Udah 1 menit ya? Iya. Udah bisa kita mulai? Tapi sebelum kita mulai, kita ice breathing dulu ya, biar lebih semangat ya. Iya, Bu. Oke? Oh iya, Bu. Setuju? Iya, kita ice breaking dulu. Ayo sama-sama kita, Abang minta kita ice breaking dulu ya. Nanti kita presentasi ke depan. Siap? Iya. Kita ice breakingnya anak berdiri. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kalau temannya lagi presentasi, kelompok yang lain mencatat ya apa yang disampaikan sama kelompok pertama. Dicatat yang penting-pentingnya, oke? Iya, Bu. Silakan lanjut. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. Kelangkaan artinya jumlahnya bukan tanpa batas. Kelangkaan itu bukan hanya sumber daya yang langka, tetapi barang dan jasa juga langka, karena dihasilkan dari sumber daya yang langka. Meskipun sumber daya langka, tetapi memiliki alternatif penggunaan. Maksudnya, sebuah sumber daya dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai keperluan. Tidak hanya satu, misalnya sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kelangkaan sumber daya merupakan hal yang pasti dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, langka, manusia harus berpikir dengan cermat dalam menggunakan sumber daya. Tanah langka karena luasnya terbatas. Di atas tanah tersebut bisa didirikan apa saja, misalnya rumah, gedung, perkantoran, lapangan sepak bola, atau untuk pertanian. Kini banyak tanah yang digunakan untuk mendirikan pabrik
perkantoran. Akibatnya, makin sedikit tanah yang tersedia untuk lahan pertanian. Jika makin sedikit tanah yang tersedia untuk jalan pertanian, makin sedikit pula hasil pertanian yang diperoleh. Harga produk pertanian pun terus meningkat karena persediaannya yang sedikit. Kelangkaan juga dialami oleh tenaga kerja, terutama menyangkut waktu mereka dalam bekerja. Jika tenaga kerja telah memilih satu pekerjaan tertentu, ia tidak bisa lagi bekerja di tempat lain pada waktu yang sama. Namun, meskipun sumber daya tersebut langka, sumber daya tersebut memiliki alternatif penggunaan. Dengan adanya alternatif penggunaan, maka manusia bisa melakukan pilihan. Demikian hasil presentasi kami. Kepada teman-teman kami, ada yang dipertanyakan? Ya, ayo kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau dipertanyakan? Ayo kelompok. Ayo. Iya, kelompok 2 silakan. Kami akan mencoba bertanya kepada kelompok 1, yaitu tentang di dalam kelangkaan ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu terutama tentang sumber daya langka yang masih memiliki alternatif penggunaan. Pertanyaannya, coba jelaskan bagaimana yang disebut dengan sumber daya langka dan apa akibatnya. Apa itu ya? Sumber daya langka dan akibatnya di kehidupan sehari-hari itu apa ya? Kelangkaan itu adalah suatu sumber daya yang merupakan hal yang pasti dihadapi oleh manusia. Oleh penyebab terjadinya kelangkaan itu, tanah yang langka karena luasnya terbatas. Di atas tanah tersebut bisa didirikan apa saja. Misalnya kebanyakan rumah, gedung perkantoran, lapangan sepak bola atau untuk pertanian. Jadi di sini untuk lapangan pertanian pun menjadi berkurang. Makanya sumber daya itu menjadi banyak yang langka. Bagaimana? Apakah pertanyaan kami bisa dipahami oleh kelompok B? Bisa. Ya, dan bagaimana dari kelompok lain, masih ada pertanyaan? Kami Bu. Iya, silakan. Kami akan mencoba bertanya kepada kelompok 1. Menurut kalian, bagaimana upaya khususnya untuk pemerintah cara mengatasi adanya kelangkaan yang terkhususnya di kehidupan kita sehari-hari? Diulangi pertanyaannya, mungkin masih kurang paham. Menurut kalian, bagaimana upaya khususnya bagi pemerintah untuk mengatasi kelangkaan yang masih sering terjadi di masyarakat kita saat ini? Menurut kami, boleh diperjelas lagi soalnya untuk teman saya? Menurut kalian, bagaimana upaya khususnya bagi pemerintah untuk mencegah kelangkaan yang masih sering terjadi di masyarakat saat ini? Menurut kami, pemerintah itu tidak bisa untuk semena-mena membangun gedung-gedung perkantoran ataupun untuk permainan dan sebagainya, karena akan bisa menjadi penyempitan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain. Iya, tepuk tangan dulu. Pemahaman materinya. Ya, masih ada lagi dari kelompok yang lain, boleh? Cukup? Oke. Ya. Demikian hasil presentasi kami. Kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pemahaman materi dari kelompok 1. Iya. Selanjutnya kelompok 2 ya tadi ya. Oh ya. Ayo Miftah. Miftah, Diolan, Andi, Andre, Ribai. Yang keras suaranya nak, yang kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pilihan. Sebagai akibat dari langkanya barang atau jasa kebutuhan dan terus meningkatnya kebutuhan manusia harus melakukan pilihan. Pilihan berarti menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Misalnya, jika uangmu tidak cukup untuk naik taksi, maka kemungkinan kamu lebih baik untuk naik ojek. Tentunya akan ada biaya yang harus kamu tanggung. Ini nanti akan dibahas maksimal ya, Pak. Jangan mau kalah ya. pada biaya peluang. Sumber daya memiliki alternatif penggunaan sehingga kemungkinan sumber daya tersedia digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang atau jasa. Contohnya, sebidang tanah bisa digunakan untuk menanam padi atau untuk kolam ikan. Bila digunakan untuk menanam padi, akan menghasilkan padi. Jika digunakan untuk memelihara ikan, akan menghasilkan ikan. Pilihan merupakan tindakan atau kesempatan untuk memilih di antara beberapa alternatif atau melibatkan beberapa opsi. Pilihan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hal-hal sederhana hingga keputusan penting yang membentuk jalan hidup seseorang. Khususnya bagi kita saat ini seorang pelajar, berarti sudah mengetahui apa pilihan yang tepat untuk kita sehari-hari, khususnya seperti kebutuhan sekolah, seperti pulpen, buku, tas, dan lain-lain. Jadi secara singkatnya, pilihan menurut kami adalah sesuatu kesempatan yang harus diputuskan dengan cara yang tepat agar mendapatkan hasil yang sempurna dan tidak menyesal di lain waktu. Demikian presentasi dari kami. Untuk saudara-saudari kami, ada yang mau ditanyakan? Ya, ayo dari kelompok lain ada yang mau dipertanyakan? Ayo tanyakan saja, Nak. Rubah, ada yang mau ditanyakan sama kelompok 2? Boleh. Bagaimana kelompok lain? Oh boleh, dari kelompok 1 ya. Kenapa kita harus melakukan pilihan dalam hidup? Iya. Kenapa kita harus melakukan pilihan dalam hidup? Kenapa? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kami atau dari kelompok 1. Mengapa kita harus menentukan pilihan di dalam hidup? Jawabannya adalah setiap pilihan yang dipilih akan mengulangi pilihan yang lain. Misalnya, bila kamu memutuskan untuk membeli televisi baru, kamu tidak bisa makan di restoran. Bila orang tuamu memutuskan membeli mobil baru, keinginan berlibur ke luar negeri tidak bisa terlaksana. Maka dari itu kita harus menentukan pilihan yang sebaik-baiknya agar kita bisa memanfaatkan keadaan. Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selanjutnya dari kelompok yang lain, bagaimana? Ada yang mau dipertanyakan lagi? 1 orang lagi. Oke. Ya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan pilihan? Pilihan. Apa itu kelompok 2 pilihan? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pilihan merupakan tindakan atau kesempatan untuk memilih di antara beberapa alternatif yang melibatkan beberapa opsi.
Pilihan dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hal-hal sederhana hingga keputusan penting yang membentuk jalan hidup seseorang. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, Bu. Iya, tepuk tangan. Sudah? Bagaimana yang lain? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Saya Bu. Oke. Saya akan bertanya kepada teman-teman. Manusia itu kan tidak pernah mengenal kata puas dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan alat memuas kebutuhan itu terbatas. Jadi, bagaimana cara untuk menurut pendapat kalian untuk mengatasinya? Di mana kelompok 2 tidak bisa dijawab? Pertanyaan dari kelompok 1. Oh, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari kami dari kelompok 1. Cara mengatasi pilihan yang tidak timbul puas ialah seperti konsep bersyukur. Jika kita melihat ke atas, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Dan tetapi jika kita melihat ke bawah, maka ada lagi yang lebih sulit dibanding kita, maka kita akan merasa puas untuk menentukan pilihan kita. Iya. Apakah jawaban kami bisa diterima? Iya. Kelompok 2 yang sekalian pertanyaannya. Ya luar biasa hebat ya kelompok 2 pemahaman materinya. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya kelompok 3. Pemahaman materinya ya tentang kebutuhan. Tentang kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari kami Zelita. Jangan dicatat juga ya nak. Kebutuhan. Kebutuhan adalah perasaan kehidupan yang berasal dari dalam diri manusia sebagai atau biasa yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. B. Jenis kebutuhan. 1. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan dibedakan atas kebutuhan jasmani dan rohani. Dasar yang digunakan adalah dampak atau pengaruhnya kepada diri manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Jenis kebutuhan berdasarkan waktunya. Kebutuhan dibedakan atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan pada masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang membutuhkan sekarang, sedangkan kebutuhan pada masa yang akan datang bisa dipastikan membutuhkan pada masa yang akan datang. 4. Jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan pribadi atau individu dan kebutuhan kolektif atau masyarakat. Dasar pembagiannya adalah siapa yang membutuhkan dan kebutuhan tertentu, apakah pribadi atau masyarakat. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang ada pada diri sendiri, sedangkan kebutuhan kolektif adalah kebutuhan umum atau untuk semua orang. Kepada saudara-saudari kami yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh, bagaimana dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan sama kelompok 3? Silakan. Jelaskan menurut pendapat
kalian mengapa kebutuhan itu selalu dinomorsatukan? Iya, luar biasa pertanyaannya. Kenapa kebutuhan itu selalu dinomorsatukan? Tidak bisa dibuat hanya nomor. Kenapa? Ayo dijawab. Kenapa kebutuhan itu selalu dinomorsatukan? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari saudara kami tersebut. Ya. Kebutuhan adalah memberikan kepuasan kepada manusia. Makanya kita harus menomorsatukan kebutuhan supaya bisa merasa puas dalam hidup. Apakah jawaban dari kami dapat diterima? Kurang jelas, Ibu. Oh, kota suaranya mah. Maksudnya ibu jawabannya kurang memecah ibu. Kurang memecah. Ditambah sedikit lagi biar pecah ya. Iya. Lanjut kelompok 3. Masih kurang katanya. Kebutuhan tentu saja menjadi nomor 1 dalam diri kita karena contohnya kalau kita tidak makan tentu saja kita akan merasa kelaparan. Makanya kebutuhan selalu menjadi nomor 1 dalam diri kita. Iya, tepuk tangan dulu. Benar ya, kalau kita tidak makan kita lapar. Iya, coba kelompok lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ya silakan kita. Di suatu desa, kepala desanya seringkali memakan dana bos ataupun dana desa. Dana desa ya, oh iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kebutuhan kolektif berjalan dengan baik? Sudah tahu kan tadi kebutuhan kolektif itu puskesmas, ada jalan raya, alat-alat kebersihan. Bagus ya pertanyaannya Minta. Iya, Tepuk tangan dulu untuk Minta. Iya, apa yang harus dilakukan supaya Berjalan dengan baik. kebutuhan kolektif berjalan dengan baik? Ya, bagaimana kelompok 3? Pertanyaannya Minta bagus ya. Bagaimana caranya agar kebutuhan di desa tersebut, kebutuhan kolektif ya maksudnya berjalan dengan baik. Bagaimana sih caranya biar berjalan dengan baik? Misalnya, jalan rayanya ada yang rusak, bagaimana ya caranya? Misalnya alat-alat kebersihan dari kepala desanya mungkin nggak disediakan, apa ya? Gimana ya cara ngatasinnya? Ya, silakan kelompok 3 dijawab dulu pertanyaannya Mita. Kenapa ya? Bagaimana ya caranya? Silakan dijawab aja. Cara mengatasinya adalah dengan melalui musyawarah Iya. dengan orang yang berpihak dalam situasi tersebut. Iya. Contohnya yang kolektif itu misalnya ibu dulu yang bertanya ya. Misalnya contoh yang kolektif itu, kebutuhan kolektif itu bagaimana? Seperti membangun puskesmas. Puskesmas, iya. Gimana Minta? Puas dengan jawaban
kelompok 4, Ruba jangan malu-malu ya Ruba. Harus semangat ya Ruba. Ya Bu. Iya, Ruba kayaknya memang orangnya semangatnya luar biasa. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudari kami Nur Azizah sebagai berikut. Biaya peluang. Biaya peluang ialah nilai dari manfaat terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang memilih satu opsi dari opsi yang lain. Maksudnya ialah biaya atau pengorbanan yang timbul karena harus melepas kesempatan yang dimiliki untuk menggunakan atau menikmati barang atau jasa tertentu karena lebih memilih menggunakan atau menikmati barang atau jasa lain. Besarnya biaya peluang ialah sama dengan kesempatan yang dilepas atau tidak dinikmati atau juga disebut dengan tidak digunakan. Untuk memahami biaya peluang sebaiknya dibandingkan dengan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari ialah biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk memenuhi hidup sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus makan, minum, membeli buku, membeli sepatu, dan membeli seragam sekolah. Contoh-contoh tadi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu, kita benar-benar mengeluarkan sejumlah uang untuk memenuhinya. Hal tersebut berbeda dengan biaya peluang, karena pada dasarnya biaya peluang tidak mengeluarkan sedikit pun biaya atau uang. Dari hasil diskusi kami tersebut, kepada saudara-saudari dipersilakan untuk bertanya. Ya, kelompok Kepada kelompok tersebut dipersilakan. Menurut kalian bagaimana cara tepat untuk memilih sesuatu sementara kita memiliki minat atau keinginan yang sangat banyak? bagaimana ya? Menurut kalian bagaimana cara tepat untuk memilih sesuatu sementara kita memiliki minat atau keinginan yang sangat banyak? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut. Jika kita ingin membeli atau ingin memiliki sesuatu barang yang lebih banyak, maka kita harus memiliki biaya, yaitu berupa uang. Uang tersebut kita gunakan untuk apa yang bisa dibeli secukupnya, bukan untuk misalnya uang kita ada 20.000 tapi yang kita mau beli ada 30.000, maka kita harus menggunakan biaya atau uang tersebut secukupnya. Apakah jawaban kami terima? Iya. Selanjutnya dari kelompok lain, boleh ada yang mau dipertanyakan? Ya, silakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus makan, minum, membeli buku, membeli sepatu, dan membeli seragam sekolah. Ini tidak termasuk dengan contoh biaya peluang, karena biaya peluang itu tidak dihasilkan dengan uang sedikit pun. Jadi
yang jauh? Kalau yang dekat tadi mau jalan kaki, ya? Kalau yang jauh bagaimana? Apa kalau yang jauh juga dikasih neneknya ya nanti uang bensinnya? Dikasih tidak? Ayo dijawab. Mungkin sebagian memang tidak dikasih, tapi sebagian juga dikasih. Jadi kita adaptasi lagi ke pengertian biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dan manfaat terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang memilih satu opsi dari opsi yang lain. Jadi kita harus memilih opsi yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita daripada opsi yang lain yang lebih bermanfaat. Apakah jawaban kami diterima? Diterima ya tepuk Selanjutnya ada lagi ya yang mau bertanya dari kelompok ini Mita mungkin atau Ridwan suaranya mana atau Andre siapa lagi Hasni boleh ayo siapa yang mau bertanya lagi boleh tentang biaya peluang. Apa sih? Apa pertanyaannya Hasni? Hasni bagaimana Hasni? Ada yang lagi mau ditanyakan? Boleh silakan saja. Ayo Mita. Boleh Mita. Atau mungkin Rifai? Oh ya silakan Andi Siregar mau bertanya. Pada kelompok dua silakan. Sesuai dengan pengertiannya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Jadi seperti ini kan kita sekarang masih sekolah. Ya. Jadi kita belum mempunyai pekerjaan tentunya. Dan menurut kalian apa upaya yang dapat kita lakukan sebagai anak sekolah nantinya untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan ketika kita sudah tidak sekolah lagi? Baiklah, kami coba menjawab pertanyaan dari kelompok dua. Ayo dijawab. Dijawab dulu ya. Bagaimana kelompok 4? Kita sebagai murid sekolah, kita masih bisa membantu orang tua kita dengan cara uang jajan kita disisakan untuk ditabungkan agar kita bisa memperoleh biaya dan belajar dengan sungguh-sungguh agar setelah kita selesai sekolah kita bisa mencari pekerjaan dengan prestasi yang kita dapatkan. Apakah jawaban kalian diterima? Iya, tepuk tangan. Semangat ya. Iya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya.
LKPD-nya minta. Oke. Ya, mau koreksi dulu ya. LKPD-nya. Ketua kelompok 3 yang mana ini? Ketua kelompok 3. Ayo maju, Hasni. Hasni. Ya, kita buka satu lagi namanya ya. Oke. Ya. Ya. Nanti datang ke sini lagi ya, boleh? Ya, baik. Luar biasa ya presentasi kita pada hari ini. Semua sudah paham materinya. Iya. Sekarang apa pembelajaran kita pada hari ini tadi? Tentang kelangkaan, yaitu sesuatu yang terbatas, sesuatu yang terbatas. Contoh, bahan bakar, ya. Selanjutnya apa lagi? Kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu tadi terbagi primer, sekunder, tersier. Kalau primer contohnya yaitu makanan. Kalau sekunder itu contohnya pakaian. Kalau tersier contohnya apa tadi? Barang-barang mewah. Iya, pilihan. Apa itu tadi pilihan? Coba pilih. Pilihan tadi kita sebutkan sama-sama. Apa itu pilihan? Di sini kan berarti ada opsi. Misalnya ada dua opsi. Yang pertama dia mau beli. Kita tadi mau beli RSI. Tapi mamanya mau berangkat ke Mekah. Jadi ditunda dulu ya, beli RSI-nya harus dipilih salah satu. Terus ini tadi biaya peluang. Kelompok mana tadi yang membahas biaya peluang? Ayo rubah tadi. Mari kita simpulkan sama-sama. Biaya peluang itu apa tadi? Rubah biaya peluang. Biaya atau pengorbanan, Bu. Biaya atau pengorbanan. Misalnya tadi, ini juga terdapat dia dua opsi di biaya peluang. Ada dua opsi dia ya. Iya Bu. Jadi harus kita pilih salah satu. Iya, harus kita pilih salah satu. Itulah materi kita pada hari ini. Ada kebutuhan, ada kelangkaan, ada pilihan, dan juga ada biaya peluang. Udah paham berarti semua materinya ya? Dari presentasi yang ditampilkan oleh masing-masing kelompok, Ibu rasa memang sudah paham betul sama semua materinya. Tepuk tangan dulu. Oke.
Sudah pernah dengar tentang ekspor dan impor? Ya, berarti kita bahas minggu depan. Bolehlah di asrama di rumah nanti, bolehlah di rumah nanti dicari-cari ya apa itu pengertian impor dan ekspor. Oke?